Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, anak soleh dan soleha? Seperti biasa bertemu lagi dengan Miss Nurul dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran ya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian. Baiklah, sebelum kita memulai seperti biasanya, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, silahkan membaca doa sebelum belajar. Kita akan melanjutkan bab yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini Miss Nurul bagi menjadi 2 video ya, dengan tujuan pembelajaran yang sama yang telah Miss Nurul bacakan kemarin. Kita melanjutkan tujuan pembelajaran berikutnya ya. Mari kita mulai. Nah, ini untuk peta konsepnya juga sama, reproduksi vegetatif, reproduksi generatif baik pada tumbuhan ataupun hewan. Ini juga Miss Nurul ingatkan lagi, apa itu berkembang biak atau reproduksi? Merupakan kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Makhluk hidup mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Ada 2 cara reproduksi ya. Reproduksi vegetatif aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Selanjutnya kita masuk pada reproduksi pada hewan. Yang pertama kita pelajari adalah tentang reproduksi vegetatif pada hewan. Yang pertama ada fragmentasi. Fragmentasi pada organisme multiseluler atau kolonial adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon asli dari organisme aslinya. Pemisahan dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Dapat terjadi akibat ulah manusia maupun kerusakan alami oleh lingkungan atau pemangsa. Organisme semacam ini dapat mengembangkan organ atau bagian tertentu yang dapat mudah lepas atau diputus. Jika pemecahan terjadi tanpa persiapan awal, organisme kedua fragmen harus mampu meregenerasi organisme lengkap agar dapat berfungsi sebagai reproduksi ya. Ini ada channel YouTube-nya Miss lampirkan, kalian bisa menonton proses fragmentasi ya. Nih, fragmentasi sebagai metode reproduksi dikenal juga sebagai pemecahan. Terlihat pada banyak organisme seperti filamen, cyanobacteria, jamur, lumut, berbagai tumbuhan dan hewan seperti spons, cacing pipih, beberapa cacing annelida dan bintang laut. Ini adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ada link YouTube-nya, bisa dilihat ya nanti. Kemudian pembentukan tunas. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Tunas akan terus tumbuh dan berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Selanjutnya, tunas yang terpisah dari induknya tadi akan tumbuh menjadi hewan baru. Masya Allah ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pertunasan adalah hidra. Ini hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan. Kemudian yang ketiga ada partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Hanya satu induk saja kalau vegetatif ya. Partenogenesis dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Juga pada beberapa tumbuhan. Nah, yang kita pelajari pada hewan. Ini contoh partenogenesis pada lebah ya. Selanjutnya reproduksi vegetatif pada hewan yaitu membelah diri. Membelah diri adalah membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang ukurannya sama sehingga sulit dibedakan mana induk dan mana anaknya. Makhluk hidup yang berkembang biak secara membelah diri contohnya adalah amoeba, paramecium, dan eglena ya. Selanjutnya ada setelah reproduksi vegetatif akan ada kita pelajari reproduksi generatif pada hewan. Sama seperti tadi pada tumbuhan maupun pada manusia, ada yang namanya gametogenesis. Nah, ini ya, kalau pada reproduksi generatif akan ada yang namanya gametogenesis. Ayo, ada yang masih ingat? Iya betul, pembentukan sel kelamin ya. Gametogenesis terdiri dari berapa? Iya betul, ada 2, spermatogenesis pembentukan sel kelamin jantan dan oogenesis pembentukan sel kelamin betina. Betul, ini ada bagan atau skema dari spermatogenesis dan oogenesis, di mana spermatogenesis akan
melalui tahap sampai menjadi sel sperma, dan oogenesis akan melalui tahap sampai menjadi ovum atau sel telur. Selanjutnya, pembuahan pada hewan. Pembuahan pada hewan terjadi bisa secara eksternal maupun internal. Pembuahan eksternal terjadi pada media eksternal, yaitu di luar tubuh makhluk hidup. Induk akan melepaskan gamet dalam jumlah besar ke media untuk meningkatkan kesempatan pembuahan. Hewan yang melakukan pembuahan eksternal biasanya organisme akuatik seperti ikan dan amfibi. Tapi pembuahan eksternal membuat individu baru di tempat yang rentan oleh predator dan perubahan lingkungan karena dia di luar tubuh induknya ya. Jadi rentan terhadap predator itu pemangsa dan terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu pembuahan internal terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Organisme betina akan menghasilkan satu sel telur dari masing-masing ovarium. Sementara itu organisme jantan menghasilkan sedikit sperma yang dapat bergerak mencapai sel telur untuk pembuahan. Biasanya sel sperma dihasilkan lebih banyak daripada jumlah telur. Hewan-hewan yang melakukan pembuahan internal termasuk reptil, apes, dan mamalia ya, apes ya, atau burung-burungan ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan hewan. Metamorfosis adalah daur hidup yang dialami oleh makhluk sepanjang tahap kehidupannya. Nah, metamorfosis ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna atau holometabela. Metamorfosis sempurna ditandai dengan perubahan bentuk tubuh pada serangga dengan perbedaan yang sangat terlihat antara fase larva dan fase imago dewasa. Metamorfosis sempurna juga sering disebut dengan holometabola. Tahapan metamorfosis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahap. Keempat fase tahapan tersebut adalah telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau hewan biasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna: 1. Memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda antara fase pupa dan imago. Yang kedua, pasti melalui fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna adalah katak, nyamuk, kupu-kupu, lalat, semut, dan kumbang. Kemudian selanjutnya yang kita pelajari adalah ada bagan tentang metamorfosis sempurna. Ada telur, larva, pupa, dan imago ya. Baik, selanjutnya ini adalah contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tadi ya. Ada kupu-kupu, nyamuk, ada katak ya, ada kumbang. Nah, kemudian selanjutnya yang kita pelajari adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu dari jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa dan tidak melewati fase perubahan yang signifikan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, metamorfosis tidak lengkap terjadi pada hewan yang hanya melalui 3 fase. Secara umum, ketiga fase tersebut adalah fase telur, kemudian fase nimfa, kemudian menjadi dewasa atau imago. Karena hewan yang melalui metamorfosis tidak lengkap ini tidak melalui fase pupa atau kepompong, maka bentuk tubuhnya sejak menetas pun tidak jauh berbeda dengan tubuh ketika dewasa. Contohnya, yang melakukan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, belalang, dan jangkrik. Ini adalah skemanya ya, skema metamorfosis tidak sempurna. Ada telur, nimfa, dan menjadi dewasa. Oke, ini adalah contoh hewan-hewan tadi ya. Ada belalang, kecoa, ada jangkrik. Kemudian pembelahan sel ya. Kita sudah pernah bahas ini tentang pembelahan sel ya. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel, kemudian mengalami pembelahan secara terus-menerus sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi suatu satuan membentuk suatu jaringan. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. 3 alasannya adalah kenapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, reproduksi generatif atau reproduksi seksual ya. Reproduksi generatif atau seksual merupakan cara reproduksi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini sudah berkali-kali kalian harus ingat ya. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkat
meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Hal ini dikarenakan karena keturunannya selalu mempunyai sifat yang tidak identik dengan induknya. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat dalam sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Nah, apa itu kromosom? Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tadi terdapat dalam sebuah kromosom ya. Kromosom dan pembelahan sel. Pertumbuhan dan perkembangan organisme hasil reproduksi seksual diawali dengan terbentuknya zigot-zigot seluruh organisme. Misalnya, zigot kucing tidak dapat dibedakan dengan zigot monyet. Tetapi zigot kucing akan tumbuh menjadi kucing, zigot monyet akan tumbuh menjadi monyet. Karena di dalam sel setiap organisme terdapat sejumlah kromosom. Kromosom ini mengandung bahan genetik yang menentukan sifat suatu organisme. Oleh karena itu, susunan genetik kromosom kucing akan berbeda dengan susunan genetik kromosom monyet. Yang pada akhirnya zigot kucing akan berkembang dan tumbuh menjadi zigot kucing, sedangkan zigot monyet akan tumbuh dan berkembang menjadi monyet ya. Setiap organisme memiliki 2 set kromosom diploid, hanya gamet jantan dan betina yang memiliki 1 set kromosom haploid. Walaupun setiap organisme memiliki 2 set kromosom, tetapi jumlah kromosom pada setiap organisme berbeda. Contoh, kromosom manusia berjumlah 46. Jumlah kromosom 46 tersebut terdiri dari 23 kromosom yang berasal dari gamet jantan dan 23 kromosom berasal dari gamet betina. Pembelahan sel terbagi menjadi 2, secara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel yang menghasilkan sel anak yang bersifat diploid 2N atau 2 sel anak yang identik. Mitosis, pembelahan sel menjadi 2 anak baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Jadi jika sel induk yang memiliki 16 kromosom, sel anaknya juga akan memiliki 16 kromosom. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan bahan sel-sel tubuh secara mitosis ya. Kemudian pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot yang akan menghasilkan 4 sel anakan tidak identik atau haploid N. Meiosis, pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin. Sel kelamin gamet hanya manusia memiliki 46 kromosom. Ketika manusia membentuk gamet, jumlah kromosom sel gamet adalah setengah dari jumlah kromosom manusia ya. Jadi gamet betina atau gamet jantan manusia memiliki 23 kromosom. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Nanti kita ralat. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa hubungi Miss Nurul, bisa di Wapri ya. Sekian dari Miss Nurul. Sampai jumpa di bab selanjutnya, di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video insyaallah.